jalan secara online itu. Jadi sudah ada di Play Store ya, Bcash namanya. Jadi Barasih Cash. Jadi ketika orang mau berasih, kardus diikat ya, kertas di. Mindset masyarakat itu sudah peduli terhadap lingkungan, harga itu nomor sekian. Karena mereka datang ke bank sampah itu, mereka sudah punya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam lestari. Semoga pagi ini kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Senang sekali kita hari ini berjumpa di acara Earth Zone Podcast Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada episode yang ke-8 dengan tema dinamika pengelolaan bank sampah di kawasan perkotaan dan pedesaan. Pastinya tidak kalah pentingnya juga saat ini yang bersama kami adalah orang-orang hebat dan luar biasa. Saya ditemani mereka. Di sini saya sapa dulu bersama Ibu Dewi. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah baik. Ya, beliau adalah Direktur dari Bank Sampah Sekumpul Kabupaten Banjar. Dan yang kedua, narasumber kami adalah Bapak Dr. Andes Fatur Rahman. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, semangat. Iya, semangat terus ya Pak ya, semangat juga untuk kita semua, teman-teman lingkungan, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Beliau adalah Direktur Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin. Bapak Ibu, hari ini tema kita ini sangat luar biasa sekali tentang persampahan Bapak Ibu ya. Kita memflashback ke belakang sebenarnya dari awal saya masa kecil sampai orang dewasa, saya memulai membuka mata sampai akhirnya saya kembali istirahat, itu Bapak tidak jauh, saya selalu bergelut dengan persampahan, dengan sampah. Saya tuh selalu, aduh ini saya penghasil salah satu produsen juga ya Ibu Bapak ya. Jadi kayaknya interaktif kita kali ini itu sangat menarik sekali ya. Di sini saya sangat senang sekali Bapak Ibu bisa menemani orang-orang hebat yang akan berbincang kepada kita bagaimana sih tentang pengelolaan persampahan di tempat kita. Oke, langsung saja kita mulai perbincangan ini. Untuk kedua narasumber, bisa diceritakan tidak kepada kami teman-teman semuanya, teman-teman lingkungan, bagaimana sih Pak perkembangan Bank Sampah Sekumpul dan Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin itu baik dari segi pengelolaan perorangan atau pelaku usahanya, dan bagaimana sih Pak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk menambah bank sampah kita? Mungkin yang pertama dulu saya minta kepada Ibu Dewi, dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, juga salam buat teman-teman lingkungan dimanapun berada. Terima kasih banyak, mungkin perbincangan kita yang luar biasa pada hari ini, bagaimana pengembangan bank sampah atau pengelolaan sampah baik di desa ataupun perkotaan. Tentunya dari dulu sampai saat ini penanganan sampah memang tidak selalu banyak inovasi-inovasi untuk penanganan sampah, baik itu secara perorangan ataupun kelompok. Dalam hal ini juga dalam bentuk bank sampah. Dan kami sendiri di Sekumpul yang memang wilayahnya arah perkotaan tapi juga lingkungannya dekat dengan pedesaan. Kenapa demikian? Karena di samping sekitar kami juga desa dan beberapa mitra kami juga pedesaan. Jadi kami lebih banyak pembinaan kepada desa-desa yang juga berharap mereka yang mulai saat ini sudah berupaya untuk penanganan sampah lebih baik. Jadi pada perjalanannya memang penanganan sampah ini tentu banyak dinamika dan juga perjuangan yang harus dilakukan, dan tentunya baik itu di desa ataupun di kota mungkin juga tidak jauh berbeda. Yang jelas di pedesaan kami tentu tantangannya adalah jarak yang cukup jauh. Itu salah satu yang menjadi juga tantangan bagi kami, dan selama ini selalu berusaha untuk berinovasi. Mungkin untuk pembukaan ini itu yang saya sampaikan, bahwa di pedesaan memang lebih banyak
untuk manajemen ini kita untuk bersabar karena jarak kita yang cukup jauh seperti itu. Itu kejangkauannya berarti Itu ya Bu kejangkauan ya. seperti itu. Iya, kami persilahkan kepada Bapak Patur bagaimana Bapak untuk inovasi-inovasinya nih Pak untuk menambah nasabah bank sampah di kawasan kita baik itu perkotaan maupun pedesaan itu Pak. Silakan Pak. Ya, jadi kalau di Banjarmasin kan pertama problem persampahan itu lebih besar karena banyak sungai. Jadi itu ada problem perkotaan yang sangat kuat mempengaruhi bagaimana pola pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Lalu sejak 2010 kita menginisiasi bank sampah dan saya kira bank sampah ini ada model di mana kita bisa kelola sampah itu dari sumbernya. Jadi ketika masyarakat mau memilah sampahnya, maka dengan manajemen bank sampah itu memungkinkan untuk dilakukan proaktifnya masyarakat untuk mengantar sampah itu ke bank sampah ya. Saya kira inovasi ini kan terus dinamis ya. Jadi dulu misalnya inovasinya adalah setiap orang yang menyetorkan sampah 10 kilo maka dia dapat bonus ya macam-macam berupa barang-barang rumah tangga seperti sabun. Itu adalah inovasi dulu. Sekarang tumbuh lagi inovasi yang lain ketika mereka sudah terkumpul tabungan sampahnya maka dia bisa pindahkan ke tabungan emas misalnya. Sehingga bagi ibu-ibu memiliki tabungan emas itu kan menjadi cita-cita. Ini juga salah satu mendorong tumbuhnya nasabah tadi ya. Dan saya kira yang terakhir kami punya inovasi lagi pelayanan secara online. Jadi ketika orang memiliki sampah, lalu mereka mendownload Bigcash, lalu mereka minta jemput sampahnya dan lalu nanti ada kurir yang menjemput, nanti setelah sampahnya ditimbang dikirim ke tempat titik serah itu, maka sampahnya dinilai, kemudian dipotong ongkos kirim dan kemudian misalnya sampahnya 35.000 lalu ongkos kirimnya 10.000 maka 25.000-nya itu ditransfer ke wallet dia. Mungkin dia punya aplikasi pembayaran maka bisa ditransfer ke sana atau bisa dikirim ke rekening. Nah, jadi rekening perbankan sehingga mereka hanya di rumah, tidak perlu jalan, tetapi sampahnya yang bergerak dengan adanya kurir, dengan adanya sistem yang dibangun. Nah, ini saya kira inovasi ini terdorong karena kemajuan teknologi tentunya, teknologi informasi. Memang fluktuatif ya, jadi kita kalau kelola bank sampah ini kan fluktuatif, nasabah juga fluktuatif, ada yang aktif, kemudian mereka tidak aktif, itu banyak memang. Kita temukan dan kami dari Bank Sampah Induk itu punya program namanya menjenguk bank sampah unit. Nah, jadi kalau kita di Bank Sampah Induk ini ada unit yang, nah lalu unit ini mereka langsung berinteraksi dengan nasabah atau masyarakat. Jadi kami dari Bank Sampah Induk ini menjenguk unit. Jadi setelah dijenguk, lihat tuh apa masalahnya. Nah, sehingga ketika ditemukan masalah dicarikan solusinya. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali ya, salah satu inovasi yang mungkin bisa dipakai di beberapa tempat di wilayah kita atau mungkin bahkan di Indonesia ya Bu. Saya tertarik sekali Bapak dengan inovasi yang salah satunya tadi yang sifatnya online karena sekarang kan kita memang perkembangan ya Ibu ya seperti itu. Apalagi untuk inovasi yang berikutnya tadi juga adalah khususnya emak-emak ya ibu-ibu ini untuk apa? Nilai jualnya itu biasanya ibu-ibu suka sekali dengan emas ini Bapak ya, mudah-mudahan nanti ini menjadi salah satu inovasi yang bisa kita geluti bersama-sama ya Bapak Ibu ya sekalian. Selanjutnya pertanyaan interaktif yang berikutnya saya kembali kepada Ibu Dewi. Ibu Dewi, berdasarkan data SIPSN tahun 2022 bank sampah unit di Kabupaten Banjar itu berjumlah 13 itu bagaimana sih Bu peran serta bank sampah sekumpul sebagai role model dalam membina bank sampah unit yang sudah ada dan upaya apa sih Bu untuk membangun bank sampah baru ini supaya terwujud karena mereka itu kadangkala jangkauannya tuh terlalu jauh Ibu dari TPS bank sampah yang ada itu kan dia terlalu terpelosok atau seperti apa? Mungkin bisa Ibu jelaskan kepada kami itu seperti apa Ibu? Baik, terima kasih.
Jadi dalam perjalanannya memang bank sampah mungkin di Kabupaten Banjar yang terdata mungkin tadi di 2022, waktu itu juga saya baru bergelut mungkin 2 tahun di bank sampah Sekumpul ini. Dan alhamdulillah dengan perkembangan seperti juga tadi teknologi segala macam, kita juga mempunyai inovasi yang saat ini juga ditiru oleh bank sampah lain, seperti kami dengan tukar dengan sembako, juga tadi menabung dengan emas, juga bayar dan makan minum dengan iuran sampahnya. Kemudian juga timbangan digital juga kita mengarah ke hal-hal yang seperti itu, termasuk ini juga jadi contoh kami lagi tahap menggarap juga untuk kurir seperti itu tadi. Saat ini lagi digarap beberapa mahasiswa. Adapun inovasi kita di dalam membina sampai hari ini 2023 yang benar-benar bank sampahnya jalan itu kurang lebih yang di desa ya, yang di desa kurang lebih 20 desa ini udah mulai jalan. Dan itu sampai kami sendiri yang datang, karena Kabupaten Banjar ini cukup jauh, kita datang sampai ke Pengaron. Karena itu cukup jauh jangkauan kecamatannya. Dan setiap bulan sebenarnya bank sampah ini kan tidak hanya di desa, tapi sekolah sebenarnya juga harusnya data bank sampah sekolah juga termasuk bank sampah. Namun mungkin karena belum sinkron di tahun ini, insya Allah akan kita sinkronkan. Di tahun 2023 ini kita memulai menghidupkan kembali bank sampah yang ada di sekolah. Kurang lebih 232 sekolah yang saat ini sudah mulai aktif lagi bank sampahnya. Dan itu kita jadwalkan rutin saat ini setiap bulan untuk penjemputan sampah tadi. Karena kendala mereka selama ini adalah jemputan sampah. Jadi kita saat ini bermitra dengan berbagai pihak, baik itu perusahaan atau yang lainnya yang terdekat dengan desa tersebut. Disitulah kita berupaya untuk memudahkan masyarakat. Bahkan ini sudah mulai juga desa Takuti, agak jauh naik gunung semua nih, pada ke arah gunung. Kalau sungai memang belum terlalu banyak, tapi wilayah gunung cukup antusias masyarakatnya di sana, karena selama ini mereka lebih banyak membakar dan tidak ada area pembuangan sampah. Justru dengan bank sampah ini sangat membantu bagi masyarakat, dan BUMDes pun mulai bergerak untuk penanganan bank sampah ini. Jadi di desa justru lebih, kalau secara anggaran, kalau memang kepala desanya bisa memungkinkan untuk kegiatan sampah, malah lebih mudah untuk menganggarkan, karena lewat dana desa mereka, lewat BUMDes justru lebih mudah. Tinggal bagaimana biasanya kami pembinaan terjun langsung ke sana, datang ke desa-desa tersebut dan memberikan pembinaan secara komprehensif, karena kita harus continue juga setiap bulan tuh harus bergilir ke desa mana, bergilir kemana. Jadi itu kayaknya di tahun 2023 ini paling banyak jalan-jalan, karena harus membina mereka tuh benar-benar nyampe ke sana. Dan sampahnya tuh kita ambil aja dulu, mau bentuknya kayak gimana pun kita terima dulu, seperti itu. Iya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Berarti ini bertambah lagi ya Bu ya. Alhamdulillah, apalagi untuk target 2023 berarti kita untuk bank sampah sekolah ya Bu yang berjumlah 200 lebih. Betul. Luar biasa sekali Bu. Kembali lagi kepada Bapak Fatur Rahman, justru sebaliknya ini Pak, di bank sampah induk di kota Banjarmasin itu tercatat 315 buah Bapak. Namun sebagian ternyata sudah tidak beroperasi lagi ya Pak ya. Menurut Pak Fatur ini saya ingin bertanya, kendala apa sih Pak yang hingga mereka itu tidak jalan lagi, itu khususnya ya Pak ya di daerah perkotaan Banjarmasin Pak. Iya, silakan. Jadi Bapak. saya kira angka ini kan dinamis ya. Iya. Jadi mereka yang ingin mendirikan bank sampah selalu ada tumbuh. Ya, misalnya besok atau ada 2 bank sampah berdiri. Jadi setiap minggu itu selalu ada bank sampah baru berdiri. Memang konsep kami itu yang bisa masuk di data itu, pertama mereka telah melakukan rembuk ya untuk mendirikan bank sampah. Lalu kemudian mereka sudah memiliki kepengurusan bank sampah, lalu bank sampahnya di launching, dan lalu sudah 3 kali melakukan aktivitas penyetoran bank sampah, itu baru dimasukkan data. Nah lalu prosesnya kan berbagai macam variasi sebetulnya. Bank sampahnya ada di sekolah, ada di pemukiman, lalu ada di pasar, ada di kantor. Nah jadi yang ditemukan tidak aktif itu dari
hasil kami menjenguk itu ya. Pertama adalah pengurusnya pindah. Nah, jadi pengurusnya ada yang pindah kerja sehingga tidak bisa lagi mengelola, maka ada proses lagi dia mencari orang. Memang problem-problem besar dari mendirikan bank sampah itu adalah siapa yang mengelola. Nah, sementara warga ini kan ada ya, sampahnya ada. Nah, jadi karena kalau kita lihat syarat berdiri bank sampah itu pertama sampahnya ada. Pasti ada sampah karena ada kehidupan kan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kan ketemu sampah dan kita menghasilkan sampah. Yang kedua adalah warganya ada. Jadi setiap pemukiman kampung itu selalu ada warga. Sekolah ada warga sekolah, ya di kampus ada warga kampus. Kemudian di kantor ada karyawan. Yang mencari siapa yang mau mengelola, dia punya waktu, nilai relawan, itu problem tersendiri. Makanya lalu kami mencari jalan itu dengan model bank sampah online itu. Jadi bagaimana pelayanan ini bisa online. Orang tidak ada bank sampah di kampungnya, ayo kemana dia mau nganter ini? Nah lalu tidak ada di kantornya, ya kan? Sementara edaran wali kota, setiap ASN harus punya buku tabungan bank sampah, ya kan? Nah jadi mereka lalu bisa mengambil jalan secara online itu. Jadi sudah ada di Play Store ya, Big Cash namanya. Jadi Barasih Cash. Jadi ketika orang mau berasih, kardus diikat ya, kertas dikantongi, lalu kemudian ada gelas-gelas mineral ditumpang-tumpang, lalu kemudian sudah punya nilai, maka itu bisa dijemput oleh kurir. Kami juga bekerja sama dengan kurir-kurir yang memang usahanya itu dia. Jadi kami juga ingin menghidupkan ada kurir-kurir lokal ya. Nah, sehingga dengan ada kemitraan seperti itu, mereka juga trafficnya naik ya. Lalu kami juga akan dapatkan kiriman. Jadi kiriman sampah itu tidak ke bank sampah induk, tapi ke unit-unit yang memang sudah ditetapkan di titik-titik serah itu. Jadi kalau dibuka di Google itu kelihatan nanti titik serahnya, misalnya di bank sampah Setiakawan ya, mereka itu yang menerima. Nah baru nanti dari bank sampah Setiakawan itu yang akan mengirim ke bank sampah induk, baru nanti ada transaksi sistem online juga. Nah jadi dinamika seperti itulah. Jadi karena angkanya sekarang bukan 315 lagi, sudah 355 sebetulnya angkanya itu ya, yang mereka dapat SK, kemudian ada, tetapi setelah proses-proses menjenguk ini kan nanti ada proses dihidupkan lagi, pengurus diganti. Saya kira itu yang terjadi. Iya, terima kasih Bapak. Artinya kita sekarang ini tidak berbicara angka kembali dengan angka yang tidak aktif tadi, kita bisa ganti dengan sistem yang baru, online tadi ya Pak ya. Semoga itu nanti menjadi inspirasi juga bagi teman-teman bank sampah di lain. Kembali lagi kepada Bapak Ibu Dewi dan Bapak Patur, saya ingin menanyakan nih, untuk menyikapi naik turunnya harga nilai jual dari nasabah, bagaimana sih upaya yang bisa dilakukan agar nasabah ini tidak kehilangan semangat Bapak Ibu ya untuk tetap memilah sampah, untuk tetap menjual sampah ke bank sampah, karena dengan harga yang sering turun nanti naik itu mereka nanti kadang kala itu bingung ya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dewi, saya persilahkan. Baik, mungkin singkat saja dalam hal ini, bagaimana untuk masyarakat kita meningkatkan minat mereka dalam melakukan pilah sampah dari rumah, dari sumbernya. Yang pertama perlu ditanamkan adalah mindset. Ketika mindset masyarakat itu sudah peduli terhadap lingkungan, harga itu nomor sekian. Karena mereka datang ke bank sampah itu, mereka sudah punya rasa peduli. Ketika mereka sudah punya rasa peduli, mau harganya Rp500, mau harganya Rp1.000, itu tidak akan jadi masalah. Menanamkan itu yang saat ini selalu kita lakukan. Sosialisasi, mengingatkan itu harus terus-menerus. Penanganan sampah ini tidak bisa berhenti atau diam saja. Terus-menerus, hari ini kita sosialisasi, kalau saya sendiri, di mana ada saya duduk, di situ pasti omongannya sampah. Nggak ada lagi kalau bukan sampah. Dimanapun berada, jadi disitulah nilai rasa tadi. Kalau udah mindsetnya berubah, kepeduliannya udah tertanam, nilai terkhusus kami di Kabupaten Banjar, nilai religiusnya sudah masuk di dalam hati. Jangan ditanyakan lagi mau berapapun harga sampah itu, mereka pasti mau memilah. Jadi itu yang saat ini kita lakukan. Luar biasa, mindset ya, kembali lagi kepada kesadaran ya. Betul. Ibu ya. Saya kembalikan kepada Bapak Patur, silahkan.
Jadi dulu memang kita mengiming-imingi warga agar mau memilah sampah itu karena dia akan dapat Hadiah. cuan ya, rupiah. Iya, Nah, luar dulu biasa. ya. Oke. Sekarang kita sudah merubah. Jadi yang pertama adalah kesadaran ketika dia memilah sampah dia dapat pahala. Itu dulu. Jadi karena kita ini daerah religi ya. Kenapa dia berpahala? Karena dia tidak mengotori bumi. Nah, jadi tidak mengotori bumi dengan sampah, maka dia dapat pahala. Kan ketika disebut dapat pahala ada senyum kan. Nah, lalu yang kedua, dia dapat peduli lingkungannya itu, lingkungannya jadi bersih. Jadi dia dapat itu sesuatu di mana kampungnya berubah menjadi bersih, menjadi nyaman itu. Jadi dia ada nilai-nilai peduli tadi seperti yang disebutkan Bu Dewi tadi. Baru yang ketiga berkahnya dia dapat cuan tadi, dapat uang, dapat tabungan, ya kan. Kalau dapat emas itu yang ketiga. Sehingga ketika turun naik harga ini tidak persoalan. Walaupun begitu, kami kan selalu berupaya untuk meningkatkan nilai tadi. Jadi misalnya gelas mineral itu bagaimana dia bisa meningkat nilainya? Dengan di crusher. Jadi kita cari dana-dana peduli untuk ada mesin crusher, sehingga ketika di crusher maka kita meningkatkan upah filah tadi. Jadi ketika masyarakat mau memilah gelas mineral, maka dia dapat upah filah, namanya jasa filah. Jadi bukan dia menjual. Nah, jadi kami sekarang mulai sedikit merubah ya. Dulu silakan pian jual, ya kan? Ibu-ibu, bapak jual gelas mineralnya ke bank sampah, bukan. Silakan bapak ibu kirimkan sampahnya, maka bapak ibu dapat jasa pilahnya, jaspil. Jadi dengan itu dia kelasnya naik. Jadi bukan orang-orang yang mengais-ngais sampah dan kemudian menjualnya, bukan. Tapi karena dia ingin dapat pahala, karena ingin dia berbuat untuk lingkungan, lalu dia dapat jasa pilahnya tadi. Nah, memang ini sudah mulai kita kita sosialisasikan, sehingga ketika kita memilah kardus, kita menyelamatkan, tidak lagi menebang kayu untuk membuat kardus, ya kan? Karena kardus nanti bisa dibikin kardus lagi. Satu, dapat pahala. Kedua, menjadi orang peduli lingkungan. Yang ketiga, dia dapat jasa pilah kardus itu, ya kan? Bisa 1.400, bisa 2.500, bisa 3.000, tergantung juga harga yang berkembang kan. Tetapi masyarakat sudah paham sebetulnya bahwa ada fluktuasi seperti itu. Luar biasa sekali, artinya Pak ya, nilai angka atau uang itu tidak bisa ya Bu ya kita jual di sini, tapi adalah bagaimana mindset pemikiran masyarakat itu sendiri tentang pengelolaan sampah untuk bumi kita. Luar biasa sekali. Seru sekali perbincangan kita hari ini Bapak Ibu, tentang sampah ini nggak ada habis-habisnya Bapak ya, karena dimanapun kata Ibu Dewi tadi pasti berbicara sampah. Namun sudah saatnya kita di penghujung acara. Sebelum mengakhiri, saya mohonkan kepada narasumber yang luar biasa, yang hebat ini, pesan apa sih yang ingin disampaikan, himbauan atau saran atau seperti apa Pak terkait pengelolaan persampahan di tempat kita itu kepada sahabat-sahabat lingkungan ini Pak. Ya, pertama saya persilahkan mungkin kepada Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, seperti yang juga sudah kita sampaikan di awal dan sampai saat ini juga diskusi kita, perbincangan kita, jangan pernah berhenti melakukan hal kebaikan, terkhusus terhadap lingkungan kita. Bumi kita cuma satu, dan juga saya berharap sahabat lingkungan semua tidak pernah berputus asa terhadap hal itu, dan niatkan saja semua itu adalah ibadah. Tidak ada yang ibadah lebih indah ketika kita bisa membantu orang lain dan lingkungan sekitar kita. Itu. Biasa. Ya, kepada Bapak silakan. Jadi bicara sampah adalah bicara perubahan perilaku ya. Jadi yang sudah berubah teruslah bergerak dan berbuat. Yang belum, segeralah berubah dan segeralah berbuat untuk bumi kita. Hari ini jangan lagi kotori bumi dengan sampah. Saya kira itu yang menjadi penting hari ini. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini sesuai dengan pesan bapak-bapak dan ibu-ibu tadi sekalian. Semoga pesan tadi bisa kita laksanakan, kami juga Ibu ya. Informasi-informasi yang disampaikan Bapak ini bisa sampai kepada teman-teman sahabat lingkungan dimanapun Anda berada. Ya, sekiranya ini menjadi inspirasi kami Ibu.
Demikian tadi perbincangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima Amin. kasih saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak sebagai narasumber yang luar biasa, yang hebat, yang menjadi inspirasi kami. Sampai jumpa di episode yang berikutnya di Earth Sound selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam.